Terima kasih Pak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti sebagai pembina kita yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, para Kiai, Pak Yai, Bu Nyai yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah semuanya saja, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah melalui online dalam rangka bertolabul ilmi, untuk menambah wawasan, pengetahuan serta ilmu untuk kita sebagai bekal dan modal untuk menutupi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan juga dalam hal muamalah. Semoga ilmu yang kita peroleh betul-betul menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini juga alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bisa bertemu dengan bulan yang amat dekat dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan Sya'ban, ya, yang berarti sebentar lagi kita akan sama-sama song-song kehadiran Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, itulah bulan suci Ramadan. Semoga kita nanti mampu untuk melaksanakan ibadah khususnya siam selama di dalam bulan Ramadan dengan sempurna, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan serta pendidikan yang diberikan oleh beliau kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita betul-betul mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya adalah karena petunjuk dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga itba' kita kepada beliau menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Rasulullah kita buktikan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yang sangat dianjurkan di sekian banyak sunnah-sunnah Rasulullah, beliau adalah menganjurkan kita untuk bertolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya, selalu menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan sejak kita di rahim ibu kita dahulu sampai saat nanti kita dimasukkan ke liang lahat kita masing-masing. Itu adalah selalu dan selalu
diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu harus kita lakukan. Maka Bapak Ibu, niatkan ngaji kita melalui kajian online Asy-Syifa ini dengan istiqomah, ya, dengan istiqomah, dengan tanpa harus kita batasi waktu sampai umur sekian dan seterusnya, tapi monggo kita niatkan ngaji ini untuk seterusnya. Karena apa? Memang ilmu Allah, ilmu Rasulullah SAW amat sangat banyak, luar biasa, yang memang masih harus terus kita gali. Di antaranya ilmu-ilmu yang harus kita ketahui adalah tentang bahaya lisan kita. Ya. Bahaya lisan kita. Apa di antaranya? Bahaya yang berikutnya adalah berdusta dalam perkataan dan sumpah palsu. Ya. Jadi berdusta dalam perkataan dan sumpah palsu. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan terdahulu sudah saya sampaikan bahwa 5 hal yang akan menjadi sebab pahala puasa kita hilang sama sekali hari itu, dan 5 hal itu diantaranya adalah al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Di samping al-kidbu, berbohong, juga al-ghibatu, ngerasani, mengunjing, juga juga an-namimatu, mengadu domba, kemudian al-yaminul ghamus, bersumpah palsu, dan yang kelima an-nadru bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan nafsu. Itu ketika puasa, maka satu di antara 5 hal itu jika kita lakukan, puasa kita hari itu sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja bahwa hari itu kita sudah berpuasa. Tapi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, dusta itu adalah termasuk paling jeleknya perbuatan dosa dan paling kejinya suatu aib, suatu cacat. Ismail bin Wasid berkata, saya mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkhutbah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, yang berkata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami di tempat ini pada tahun pertama. Kemudian beliau menangis seraya beliau bersabda, Iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al ujuri wa huma finnar. Kata Rasulullah, jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta itu bersama perbuatan keji dan keduanya di neraka. Jadi ketika Rasulullah dawuh tentang dusta ini sampai menangis jamaah. Jadi beliau khutbah, lalu sampai menangis, lalu beliau bersabda, jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta itu bersama perbuatan keji dan keduanya adalah di neraka. Itu jamaah hadis yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita agar kita tidak sampai berdusta. Kemudian beliau juga bersabda, kabura khiyanatan an tuhadditsa akhaka haditsan huwa laka bihi musaddiqun anta lahu bi kadhib. Besar khianatnya bahwa kamu berbicara dengan temanmu suatu pembicaraan di mana ia membenarkanmu dengan pembicaraan itu, tapi kamu berdusta
kepadanya. Jadi para jamaah, kita berbicara kepada teman kita, sementara yang kita bicarakan itu adalah dusta, lalu teman kita itu percaya, itu kata Rasulullah, kaburo khianatan. Ya, besar khianatnya. Sangat besar khianatnya. Ketika kita berbicara kepada teman kita tentang sesuatu hal, sementara kita berbohong kepada teman kita, tetapi teman kita percaya. Itu sangat besar khianat yang kita lakukan kepada teman kita tersebut. Ya. Oleh sebab itu, jamaah rahmatullah, Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Hamba senantiasa berdusta dan terus-menerus dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi para jamaah Allah, kalau kita berdusta, bahkan kita sering berdusta, dengan istilah terus-menerus berdusta, maka Allah akan menulis kita untuk selamanya bahwa kita ini adalah pendusta. Hati-hati. Bahwa kita ini adalah pendusta. Gitu, ya. Jadi kita mesti harus berhati-hati untuk menghindari dusta itu. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, Innat tujaruhumul fujjar. Faqila ya Rasulullah, alaysa ahallallahu al-bay'? Qal, na'am. Walakinnahum yahlifuna fayathamuna wa yuhaddithuna fayakdzibun. Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang zalim. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang zalim. Lalu orang berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah membolehkan jual beli? Beliau bersabda, iya, memang Allah membolehkan jual beli, menghalalkan jual beli. Ya. Tetapi yang dikatakan oleh beliau orang-orang yang berdagang itu adalah zalim, adalah tetapi mereka bersumpah lalu berdosa dan mereka berbicara lalu berdusta. Jadi salah satu contoh mudah barang yang diperjualbelikan itu misalnya sama sekali belum pernah ada yang menawar, tapi dia bilang, oh ini tadi sudah ditawar 50.000. Sumpah ini tadi sudah ditawar 50.000, saya tidak boleh. Padahal nggak ada yang menawar. Atau bahkan bilang 50.000 tapi ditawar oleh orang tadi 30.000, kita bilangnya 50.000. Itu yang dikatakan bahwa para pedagang itu adalah zalim, ya. Karena mereka bersumpah lalu dapat dosa dan mereka berbicara lalu berdusta. Ya. Nah, ini dari sananya ya sudah seperti ini. Ya. Jadi kita tidak menutup-nutupi. Ternyata masih ada barang yang cacat yang ditutupi. Tidak bilang bahwa itu memang ada cacat barang itu. Sehingga kemudian menyebabkan orang yang membeli itu menjadi tidak senang karena tadi tidak bilang bahwa barangnya cacat. Ditutup-tutupi. Ya. Berbohong, enggak, ini baik-baik saja kok, semuanya baik, misalnya. Itulah sebabnya para jamaah. Kenapa dalam hadis yang lain juga Rasulullah dawuh bahwa tempat terjelek di dunia itu adalah pasar itu. Tempat terjelek di dunia. Ya termasuk mall. Itu tempat terjelek di dunia. Walaupun di sana kita boleh melakukan jual beli, ya,
jual beli. Makanya perintahnya jual beli pun harus jujur, tidak boleh berdusta. Bahkan kita diingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut, salah satu nafarin la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihimul mannan bi'atiyatih wal mumfik sil'atih bil halafil fajir wal mubassilu izarah. Dengan perhatikan hadis sahih ini. 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak dipandangnya. Masya Allah. Jadi di hari kiamat yang nafsi-nafsi itu jamaah, kita hanya butuh pertolongan Allah. Sementara ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat itu jamaah tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Bahasa Jawanya mboten direken kali Allah. Dan itu kondisi di sana. Di padang mahsyar sana. Ya. Dalam kondisi yang amat sangat sulit. Yang semua makhluk Allah membutuhkan pertolongan Allah saat itu. Tapi Allah nggak peduli. Allah nggak ngereken 3 kelompok manusia ini. Siapa 3 kelompok manusia yang tidak dipandang oleh Allah, yang tidak diajak bicara oleh Allah? Pertama, jamaah, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, hati-hati. Kalau kita sudah niat sedekah, jamaah, harus ikhlas. Jangan disebut-sebut. Apalagi sampai menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita, itu membatalkan sedekah kita. Tidak boleh setelah sedekah kita menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang lain itu. Pemberian kita kepada lembaga. Pemberian kita kepada masjid, musola. Tidak boleh disebut-sebut apa yang sudah kita berikan. Ya. Yang kedua, orang yang membelanjakan barangnya dengan sumpah palsu. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang membelanjakan barangnya dengan sumpah palsu. Ya tadi itu contohnya. Bilang sudah ditawar orang sampai bersumpah. Padahal nggak ada yang menawar. Bilang kalau ditawar 100.000. Padahal ditawar hanya 70.000. Sampai bersumpah. Sumpah ini tadi sudah ditawar 100.000. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang yang membelanjakan barangnya, orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang menurunkan atau menyeret-nyeret sarungnya. Ya. Jadi musbil itu jamaah. Ya. Atau di sini wal musabbil izarah. Orang yang menjelan-jelakan sarungnya. Orang yang menjelan-jelakan celananya. Sampai menutup mata kaki. Tapi kalau di hadis lain, itu dilarang kalau dengan sampai menjelan-jelakan sarungnya, celananya sampai menutup mata kaki. Kalau di hadis lain itu dijelaskan, itu dengan kesombongan. Sehingga kemudian ada pertanyaan, kalau saya tetap memakai celana sampai menutup mata kaki tapi tidak sombong Ustaz, ya tidak masuk kategori hadis tadi. Jadi kalau kita tetap memakai celana itu, sarung itu sampai menutup mata kaki, tapi nggak sombong, ya nggak apa-apa. Karena itu menjadi indikasi sebuah kesombongan. Ya, dulu zaman saya masih kecil ada celana komprang itu Bapak Ibu, ya. Bawahnya lebar sekali sampai benar-benar menutup mata kaki sampai menyentuh ke tanah. Nah, itu kalau dengan cara itu menjadikan kita sombong, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Maka minimal para jamaah ketika panjenengan sholat, itu jangan sampai sarung kita menutup mata kaki. Walaupun masih banyak kita lihat jamaah-jamaah itu
ketika sholat sarungnya masih menutup mata kaki, celananya masih menutup mata kaki. Itu kalau dengan itu menjadikan kita sombong, nah itulah orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, orang yang tidak dipandang oleh Allah besok pada hari kiamat. Nih, jadi menjelang-jelakan pakaian khusus untuk bapak-bapak ini, ya. Menjelang-jelakan kalau di hadis ini langsung izarah, langsung sarung ya, yang disebut langsung sarung. Nih, konkret langsung sarung begitu. Nah, lain dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu malah sunahnya pakaiannya sampai harus menyentuh tanah. Ya, kalau ibu-ibu itu sampai menyentuh tanah sehingga betul-betul auratnya mulai dari atas sampai bawah tertutup. Sehingga kalau panjenengan lihat orang-orang Arab itu, ya apa? Pakaiannya itu mesti kelomber-kelomber sampai menyentuh tanah. Kalau ibu-ibu tidak apa-apa. Ya. Dan menyentuh tanah itu justru dalam hadis dijelaskan itu tidak mengapa, tidak akan menjadi najis ketika memang tidak secara nyata di situ terlihat ada najis dan menempel di pakaian kita najis. Kalau tidak secara langsung kelihatan ada kotoran yang kotoran itu najis, maka pakaian ibu-ibu yang sampai menyentuh tanah itu tidak najis, ya, tidak apa-apa. Nah, itu lain dengan bapak-bapak. Kalau bapak minimal sekali lagi di atas mata kaki, biar nanti di akhirat kita tidak menjadi salah satu orang yang tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Demikian pula di dalam hadis ya, yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dawuh, "Thalathun yuhibbuhumullahu rajulun kana fi fi'atin fanasaba nahrahu hatta yuqtala aw yaftahullahu alaihi wa ashabihi wa rajulun kana lahu jaru su'in yu'dhihi fasabara ala adah hatta yafraqa bainahuma mautun aw dhu'nun wa rajulun kana ma'u qaumun fi safarin aw sariyatin wa'atalus surah hatta a'jabahum ayyamussul ardo fanazalu fasakha yusalli hatta yuqidu ashabu lirrakhili wa thalathatun yunsi'uhumullahu tajir awil bayya'ul halaf wal faqirul mukhtal wal bakhilul mannan. Kata Rasulullah jamaah, 3 orang dicintai oleh Allah. Jadi ada 3 orang yang dicintai oleh Allah, yaitu laki-laki yang ada dalam suatu rombongan, lalu ia tegakkan lehernya sehingga terbunuh atau Allah memberikan kemenangan atasnya dan teman-temannya. Di orang yang berangkat perang melawan orang kafir, baik dia terbunuh maupun dia diberikan kemenangan oleh Allah, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, laki-laki yang mempunyai tetangga jahat yang menyakitinya, lalu ia sabar atas kesakitannya sehingga dipisahkan antara keduanya oleh kematian atau bepergian. Jadi kalau jenengan punya tetangga jahat, tetangga tidak baik, tapi jenengan tetap sabar, maka jenenganlah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak tahu tidak baiknya tetangga kita itu mungkin karena suaranya yang keras, mungkin karena apa dan seterusnya. Pokoknya tetangga kita yang menyakiti hati kita, tapi kita sabar, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, laki-laki yang dicintai oleh Allah adalah
seorang laki-laki di mana bersamanya suatu kaum dalam perjalanan jauh atau perjalanan malam. Lalu mereka memanjangkan perjalanan malam itu. Artinya perjalanan malamnya itu panjang. Sehingga mereka diherankan bahwa mereka menyentuh tanah atau sangat ngantuk. Lalu mereka turun. Maka orang itu menyingkir untuk melakukan sholat. Sehingga ia membangunkan teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Masya Allah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah yang ketiga, ketika kita dalam sebuah perjalanan dengan teman kita sampai malam hari, lalu karena ngantuk, kita berhenti dulu. Nah, di antara yang berhenti tadi itu melakukan sholat ya, malam. Setelah sholat malam selesai, orang tadi membangunkan teman-temannya yang sedang tidur tadi itu untuk dilanjutkan perjalanannya. Itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, 3 macam orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, jadi kalau 3 orang tadi dicintai oleh Allah, sekarang berikutnya 3 orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa saja? Yang pertama, pedagang atau penjual yang suka bersumpah. Pedagang atau penjual yang suka bersumpah. Ya, tadi itu contohnya. Yang kedua, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang fakir, orang miskin tapi sombong. Nah, ini kan tidak cocok ya. Wong miskin kok sombong. Kalau kaya sombong gitu rada cocok. Walaupun tetap tidak boleh. Gitu ya. Jadi kaya sombong itu tidak boleh. Apalagi miskin kok sombong. Orang itu dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi orang fakir yang sombong. Ya. Orang fakir yang sombong. Termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga para jamaah. Orang kikir yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Masya Allah, ini sama dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi itu ya. Jadi orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Makanya jamaah, sekali lagi, ketika kita sudah niat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, niat untuk bersedekah, niat untuk berinfak, niat untuk jariyah, dan lain sebagainya, ya sudah, begitu kita sudah serahkan, ya sudah selesai. Jangan kita sebut-sebut lagi. Biar kita tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Ya? Biar kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu jamaah. Sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wailul lilladzi yukhattithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu wailullah." Celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar ia membuat kaum tertawa. Maka kata Rasulullah, celaka baginya dan celaka baginya. Sampai 2 kali beliau mengatakan celaka baginya, celaka baginya. Orang yang berkata tetapi kemudian berdusta. Apalagi perkataan yang berdusta tadi menimbulkan orang lain tertawa. Ya, menimbulkan orang lain tertawa. Kata Rasulullah, wailullah, wailullah, celaka baginya, celaka baginya. Itu jamaah hukum. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, "Ra'aitu ka'anna rajulan ja'ani, faqala li kum, faqumtu ma'ah, fa idza ana bi rajulain ahaduhuma qa'imun wal akharu jalisun. Biyadil qa'im, qalubun min hadidin yulqihumu fi sidqil jalis. Fayajdzibuhu hatta yablugha
kahilah thumma yujdzibuhu fayulqihumul janibul akhar fayamuttuhu fa idza mattahu raja'al akhar kama kana faqultu alladhi aqamani ma hadha faqala hadha rajulun kadzabun yu'adzibu fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah dalam hadis ini, saya bermimpi seolah-olah seorang laki-laki datang kepadaku. Lalu ia berkata kepadaku, bangunlah. Lalu aku bangun bersamanya. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya berdiri dan yang lain duduk. Di tangannya orang yang berdiri ada besi tempat menggantungkan daging yang disuapkannya ke dalam mulut orang yang duduk. Lalu ditariknya sehingga sampai ke atas baunya. Kemudian ditariknya, lalu disuapkannya pada arah yang lain, lalu dipanjangkannya. Apabila telah dipanjangkannya, maka yang lain itu kembali seperti semula. Lalu aku bertanya kepada orang yang membangunkanku, apakah ini? Ia menjawab, ini adalah seorang pendusta yang disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jamaah rahimahullah, ya. Itu siksaan orang yang suka berdusta. Siksaan Allah di dalam kuburnya, orang yang suka berdusta. Jadi ada dua orang tadi, yang satu berdiri, yang satu duduk. Ya. Di tangannya orang yang berdiri ada besi tempat menggantungkan daging, yang kemudian disuapkannya kepada orang yang duduk tadi. Ditarik lagi, disuapkannya lagi, ditarik lagi, ya. Dan begitu sudah penuh, ditarik lagi, ya. Maka dalam mimpi beliau itu, beliau kemudian bertanya, apakah ini? Ia menjawab, ini adalah seorang pendusta yang disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Seperti itu beratnya pendusta itu para jemaah. Maka hati-hati menjaga lisan kita ini. Ya. Betul-betul kita harus berhati-hati menjaga lisan kita. Jemaah rahimahullah. Dari Abdullah bin Jarrad berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, apakah orang mukmin itu berzina? Beliau menjawab, kadang-kadang terjadi demikian. Abdullah bin Jarrad bertanya lagi, wahai Nabi Allah, apakah orang mukmin itu berdusta? Beliau menjawab, tidak. Kemudian beliau mengikutinya dengan firman Allah. Artinya setelah menjawab tidak itu, beliau membaca firman Allah yang ada di dalam surat An-Nahl, Bu Indri, surat 16. Ya. Ayat yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah. Silakan Bu Indri. Ya Ustaz, ayat 106 ya Ustaz. 5. 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi jemaah, ayat ini begitu jelas. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Masya Allah.
Jadi kalau kita suka berdusta itu jamaah, dikatakan oleh Allah di sini bahwa kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau kita suka berdusta, ya, berarti kita tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka dikatakan pertanyaan daripada Abdullah bin Jarod tadi, ketika Abdullah bin Jarod itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah orang mukmin itu berdusta? Beliau menjawab tidak. Kemudian beliau membaca firman Allah tadi. Artinya, harusnya kalau orang itu mukmin itu tidak berdusta, maksudnya begitu jamaah. Jadi kalau orang mukmin itu harusnya orang yang tidak berdusta. Orang mukmin itu adalah orang yang harus bisa dipercaya, tidak boleh berdusta. Sehingga kalau kita berdusta itu, sekali lagi berarti kita tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kita tidak beriman kepada kitab Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan tidak. Ya, tapi ketika kita memang berdusta, berarti saat itu seakan-akan iman kita lepas. Saat kita berdusta itu. Jadi begitu berat para jamaah tentang dusta ini. Tentang dusta ini. Bapak Ibu para jamaah. Hadis yang hampir sama, riwayat Imam Muslim dari hadisnya Imam Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihatnya, dan tidak disucikannya, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Nah, ini langsung ya. Jadi bagi mereka yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka adalah siksa yang pedih. Siapa 3 orang yang langsung mendapatkan siksa yang pedih? Pertama, orang tua yang berzina. Jadi orang tua yang berzina. Naudzubillah. Kemudian, raja yang pendusta. Itu juga orang yang mendapatkan adzabun alim. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ya, jadi itu 3 orang juga. 3 kelompok orang juga. Yang nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. 1, orang tua yang berzina, raja atau pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Itulah orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahmatullah, ya. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lau afa Allahu aliyya ni'aman adada hadzal hasa laqasamtuha bainakum thumma la tajidunani bakhilan wala kadzaban wala jabbanan." Kata Rasulullah jemaah dalam hadis sahih ini, jikalau Allah menganugerahkan kepadaku kenikmatan sejumlah batu kecil ini, niscaya aku bagikannya di antara kamu, kemudian kamu tidak mendapatkan diriku orang yang bakhil, orang yang pendusta, dan orang yang penakut. Masya Allah. Begitu Rasulullah itu jamaah, ya. Jadi kalau Rasulullah pun diberikan kenikmatan sebesar batu atau sekecil batu, ya, batu yang kecil, ya, sejumlah batu kecil, kenikmatan sejumlah batu kecil ini, maka bagi beliau akan dibagi-bagikan, ya, kepada orang lain, yang dengan beliau membagi-bagikan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu, maka kita akan mengatakan bahwa beliau adalah bukan orang bakhil, ya,
Beliau adalah bukan orang pendusta. Beliau juga bukan orang yang penakut. Ya, dengan sedekah takut kalau misalnya menjadi miskin. Itu sama sekali beliau tidak pernah takut. Sehingga para jamaah ketika beliau wafat memang sama sekali tidak meninggalkan harta waris apapun. Dua warisan yang beliau tinggalkan untuk kita ketika beliau wafat adalah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua warisan yang beliau tinggalkan untuk kita. Yang kalau kita betul-betul mau berpegang teguh pada kedua warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis itu, maka jaminannya bukan insya Allah, tapi pasti kita akan selamat fitini wa dunya wal akhirah. Kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada dua pusaka yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kepada kita semuanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu para jamaah, hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain, thumma qa'ada wa qala ala wa qawluz zur. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ingatlah, aku menceritakan kepadamu tentang paling besarnya dosa besar. Jadi, paling besarnya dosa besar. Bi akbaril kabair. Dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kita tentang dosa besar yang paling besar. Bukan sekedar dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar. Apa di antara dosa besar yang paling besar itu? Pertama, menyekutukan Allah. Jadi syirik kepada Allah. Mempunyai keyakinan kepada selain Allah bisa menolong kita, bisa membantu kita, bisa menyehatkan kita, bisa memberikan rizki kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya adalah contoh-contoh perbuatan syirik. Itu dosa besarnya dosa besar yang pertama. Ya. Karena itu dosa syirik ini jamaah, sekali lagi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena begitu besarnya dosa syirik itu. Ya. Yang kedua para jamaah, dosa besarnya dosa besar adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya, kapan hari sudah saya sampaikan ya bahwa begitu banyak ayat yang menyandingkan antara perintah berbakti kepada Allah dan langsung berbakti kepada kedua orang tua. Antara kita harus mengabdikan diri kepada Allah dan langsung mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Sangat banyak ayat-ayat yang seperti itu. Itu menunjukkan betapa para jamaah, kehormatan kedua orang tua kita itu memang luar biasa. Kemuliaan kedua orang tua kita itu adalah luar biasa. Karena itu siapa yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita, mereka adalah mendapatkan dosa besarnya dosa besar. Ya. Dosa besarnya dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan beliau berdua masih hidup, sampai pun beliau sudah meninggal dunia, kita masih wajib taat, wajib hormat dengan cara doakan beliau berdua. Dengan cara sambunglah tali silaturahim orang-orang yang dahulu pernah disambung tali silaturahim oleh beliau berdua. Lalu yang ketiga jamaah,
Dosa besarnya dosa yang ketiga jamaah apa? Ingatlah kata Rasulullah. Perkataan dusta. Masya Allah. Jadi pertama syirik kepada Allah. Kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga perkataan dusta. Itu adalah bi akbaril kabair. Ya. Jadi paling besarnya dosa besar. Komandannya dosa besar. Itu ada 3 itu jamaah. Syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan berkata dusta. Maka hati jamaah, betul-betul kita harus mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berbicara dusta. Jamaah rahmatullah. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, innal abda la yakdzibul kidbata fayataba'adul malak anhu masirah milin min najni ma ja'a bih. Sesungguhnya hamba berdusta dengan suatu kedustaan, maka malaikat menjauhkan diri daripadanya sejauh perjalanan 1 mil karena bau busuknya apa yang didatangkan. Masya Allah, jamaah. Jadi kalau kita sekali berdusta saja, malaikat itu langsung lari menjauhi kita sejauh 1 mil. Kenapa malaikat begitu lari sampai sejauh 1 mil? Karena ketika kita berdusta itu jamaah, bau busuknya itu luar biasa. Sampai malaikat harus lari 1 mil baru tidak bisa mencium bau busuknya dengan kita berdusta itu jamaah. Ya, dengan kita berdusta itu jamaah. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, ya, kita juga masih diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa menceritakan suatu hadis daripadaku, sedangkan ia mengetahui bahwa hadis itu dusta, niscaya ia adalah salah seorang pendusta. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini hadis Rasulullah, tetapi itu adalah hadis yang dusta, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Tapi kita katakan bahwa itu hadis sahih misalnya, maka kita dikatakan oleh beliau, ia adalah salah seorang pendusta. Ya. Apalagi itu sampai hadis yang kita ceritakan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, man halafa ala yaminin bi ithmin liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Kata Rasulullah jamaah, barang siapa bersumpah atas suatu sumpah dengan dosa untuk mengambil harta orang muslim tanpa hak, niscaya ia bertemu Allah azza wa jalla sedangkan dia marah kepadanya. Jadi bersumpah untuk mendapatkan harta yang ia kehendaki, sementara sumpahnya adalah sumpah palsu, maka besok pada hari kiamat ia bertemu Allah dan Allah sangat marah kepada orang tersebut. Ya. Karena apa yang dia lakukan adalah karena berdusta. Ya. Karena berdusta. Bapak Ibu rahmatullah, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, wahai Tuhan, siapa di antara hambamu yang paling baik amalnya? Jadi Nabi Musa pernah bertanya, wahai Tuhan, siapa di antara hambamu yang paling baik amalnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
orang yang lidahnya tidak berdusta, hatinya tidak zalim, dan farjinya tidak berzina. Itulah orang yang paling baik amalnya. Dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, yaitu orang yang lidahnya tidak berdusta, hatinya tidak zalim, dan farjinya tidak berzina. Itulah orang yang paling baik amalnya. Ya. Orang yang paling baik amalnya. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, tentu kita mesti sangat berhati-hati untuk menjaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu, siapa yang kemudian diperbolehkan untuk berdusta itu? Jadi, dusta itu memang sangat berat seperti itu, tetapi masih ada orang yang diperbolehkan untuk berdusta. Siapa di antara orang yang diperbolehkan untuk berdusta? Hadis muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dawuh, laisa bikadzabin man aslaha baina tsnain faqala khairan au nama khairan. Jadi kata Rasulullah, tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai, lalu ia mengatakan yang baik atau ia menambahkan yang baik. Jadi kalau kita tujuannya dusta itu untuk mendamaikan orang yang semula bertengkar, yang semula bermusuhan, yang semula saling gontok-gontokan, lalu kita menyampaikan, oh temanmu itu enggak bicara gitu, bicaranya gini sebenarnya. Oh jadi sebenarnya baik, iya. Akhirnya menjadi sebab orang itu menjadi rukun, menjadi baik kembali hubungannya, maka pembicaraan kita yang bohong tadi itu demi mendamaikan dua orang yang berselisih itu jamaah, maka perkataan kita tadi tidak termasuk dusta. Ya, perkataan kita tadi tidak termasuk dusta. Asma bin Yazid berkata, Rasulullah SAW bersabda, kulul kidbi yuktabu ala bani Adam illa rajulun qadiba baina muslimaini liyusliha bainahuma. Setiap dusta itu ditulis atas anak Adam, kecuali seorang laki-laki yang berdusta di antara dua orang muslim untuk mendamaikan antara keduanya. Masya Allah. Jadi jamaahullah, status kita di hadapan sesama manusia itu kan bahwa kita ini saudara. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya, jadi status manusia itu menurut Al-Quran hanya ada 3. Ya. Yang pertama di hadapan Allah. Status kita adalah sebagai ciptaan Allah dan mengabdi kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu status kita yang kedua di hadapan sesama manusia itu apa? Kita ini bersaudara. Makanya kalau bersaudara harusnya kan justru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bukan justru saling bermusuhan, tapi harus saling tolong menolong dalam takwa dan kebajikan. Karena kita ini saudara. Nih. Sampai-sampai kemudian ada ayat yang dengan konkret nih. Jadi kita diperintahkan fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara kedua saudaramu. Langsung diperintahkan oleh Allah agar kita mendamaikan dua saudara kita yang sedang berselisih, karena memang kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum.
sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Saking pentingnya persatuan, persaudaraan, itu sampai berdusta untuk menyatukan dua orang yang berselisih itu, saking pentingnya bersatu itu, sehingga untuk menyatukan orang yang berselisih itu, sekalipun kita berdusta, itu tidak dihitung berdusta. Nah, status kita di yang ketiga menurut Al-Quran, di hadapan alam, kita ini adalah sebagai pengelola alam. Ya. Kita adalah sebagai pengelola alam, bukan untuk menghancurkan alam, ya, tapi Kok nggak ada? kita harus pengelola alam. Itulah jemaah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.